Shalom Jemaat Tuhan, ini kali kedua kita beribadah online secara bersama-sama. Saya percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kangen sekali rasanya untuk bertemu dengan Anda semuanya di ibadah onsite. Oleh sebab itu, mari bergabung di ibadah onsite minggu depan, masih di gedung yang sama, Gedung Pangrangko, lantai 5, pukul 10 pagi. Demikian juga saya menghimbau untuk setiap jemaat Tuhan untuk tergabung di dalam sebuah komunitas, di mana kita bisa bertumbuh bersama di dalam Kristus. Mari bergabung dengan Connect Group. Anda bisa menghubungi setiap call center untuk tergabung di Connect Group ini. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, ibadah kali ini kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Oleh sebab itu, mari persiapkan roti dan anggur. Apabila di rumah Anda tidak memiliki roti dan anggur, Anda bisa mempersiapkan penggantinya dengan cracker maupun minuman yang lain. Yang penting hati kita siap untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Demikian juga kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan atau persepuluhan. Anda bisa memberikannya via transfer melalui nomor rekening maupun QR Code yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa untuk persembahan dan ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan kali ini kami masih bisa beribadah bersama walaupun melalui online. Kami percaya dengan mempersiapkan hati, hadirat-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Demikian juga kesempatan untuk kami memberikan persembahan sebagai tanda penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap persembahan yang terbaik dari kehidupan kami untuk Engkau gunakan memperlebar kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau untuk merasakan hadirat-Mu dan menerima setiap benih firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Haleluya, mari bersorak-sorai bersama dalam hadirat Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku.
Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia, semuanya bertepuk tangan. Come on. Kau selalu tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Katakan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Hallelujah! God is my joy. Come. Here we go. Sin ending love in Calvary. Show me amazing grace. Fears are gone and darkness fade in the light of Your love. You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace. From freedom in Your grace. God is my joy. Come on. God is my joy. Oh, God is my joy. With the music I will praise You, dancing the beat of Your love. By the power of Your freedom, dancing the beat of Your love. You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. I found my place. Savior's grace. From freedom in Your grace. Angkat kedua tanganmu, katakan, God is my joy. Lebih tinggi. God is my joy. With the music I will praise You, dancing a beat of Your love. By the power of Your freedom,
love is always over me. Oh, oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Tangannya seperti ini kawan. Oh, oh, over me. I know your love is always over me. Yeah. Oh, oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Go on. Gerakan kami kawan. Yeah. Sukacita Tuhan ada di tempat ini. Kami mau menari buatmu Tuhan. Go on. 1, 2, 3, go. Yeah, yeah. Sing it together. With the music, I will praise you. Dancing a beat of your love. By the power of your freedom. Dancing a beat of your love. With the music, I will praise you. Dancing a beat of your love. By the power of your freedom. Dancing a beat of your love. Oh, haleluya. Sungguh kami bersuka cita Tuhan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersorak, kami suka menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Thank you God. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, oh, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari ini juga kami diberi kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus, di mana kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan sucikan kuduskan roti dan air anggur maupun unsur-unsur sejenis yang sudah disiapkan sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, bagi Anda yang berkumpul bersama-sama dengan keluarga, ayah bisa memimpin perjamuan kudus ini. Anda bisa membagikan roti dan air anggur kepada seisi rumah Anda, isi dan anak-anak Anda. Namun bagi Anda sendirian gak apa-apa juga. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Mari kita berdiri bersama-sama untuk menghormati Tuhan dan hadirat-Nya. Firman Tuhan berkata dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 15 bagian yang A. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Jadikan Kristus sebagai pribadi termulia, terutama. Jadikan dia sebagai pribadi yang kita hormati, kita hargai, kita cintai lebih daripada apapun juga. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini sambil kita persiapkan roti, kita angkat melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepadanya. Haleluya. Mari ambil waktu sejenak untuk kita mengucap syukur dan juga sekaligus mengizinkan Roh Kudus untuk mengevaluasi hati kita. Sudahkah Kristus itu sungguh-sungguh kita hormati dalam hidup kita? Kita cintai dalam hidup kita? Kita hargai dia lebih daripada apapun. Seperti yang firman Tuhan katakan, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Haleluya. Dan mari kita ingat akan pengorbanannya di kayu salib itu. Mari kita ingat bagaimana tubuhnya tercabik-cabik, terpecah-pecah karena dosa dan pelanggaran kita. Sudah selayaknya dan seharusnya dia menerima penghormatan yang tertinggi. Dia menerima penghargaan, rasa cinta kita yang tertinggi kepadanya. Mari angkat roti ini. Sekali lagi, firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat air anggur ini sebagai lambang darah Kristus lebih dari kepada kepala kita sebagai tanda kita menghormati dia. Tuhan terima kasih juga atas setiap tetes darah-Mu yang menyucikan semua dosa dan pelanggaran kami. Ajar kami Tuhan dapat perjamuan kudus kali ini untuk menghargai-Mu, mencintai-Mu. Lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap tetes darah-Mu yang menyucikan kami. Dengan penuh rasa hormat, mari kita bersekutu dengan darah Kristus lewat air anggur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah dia di rumah masing-masing. Mari sembah dan hargai, hormati dia. Bila mana Anda perlu untuk berlutut, berlututlah. Bila mana Anda perlu untuk angkat tangan Anda ke atas sebagai tanda penghormatan kita kepadanya, silakan lakukan, bebaskan, ekspresikan rasa hormat, rasa cintamu kepada Tuhan. Oh nama karalama ya nama baka, sikidip hikidip apa ya nama karala pahaka ya nama baka. Haleluya. Ku muliakan namamu.
puji, ku muliakan namamu. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu
memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur. Kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur. Kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Kalau kami masih bisa bernafas hari ini, berarti Tuhan Engkau belum selesai berperkara dalam hidup kami. Tuhan tolong kami untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit dan keras yang terjadi di sekeliling kami hari-hari ini. Kami percaya tempat yang kering sekalipun Engkau bisa jadikan penuh dengan mata air. Situasi kami yang sulit, yang keras, tapi kami percaya Engkau bisa mengeluarkan air dari batu yang keras. Tolong kami semua ya Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang bisa kami lakukan, dan kami mempercayakan hal-hal yang lain, karena Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Kami siapkan hati kami ya Bapa, berbicara kepada kami, sebab kepada siapa kami datang selain Engkau saja. Sebab Engkau Bapa kami, Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup. Mari tinggal dalam hati kami, dan Allah Roh Kudus, Engkaulah yang mengajarkan kebenaran kepada kami. Buat kami mengerti dan sanggupkan kami melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap untuk mendengar dan merenungkan bersama-sama. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat saya kasih dalam Tuhan. Sangat senang bisa menyapa Anda hari ini. Saya percaya, saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik. Tetap semangat bersama dengan keluarga. Di masa-masa yang sulit seperti ini, saya mendorong Anda untuk tetap dekat dengan keluarga Anda. Karena kalau orang-orang di luar yang tidak percaya kepada Tuhan, mudah untuk mereka mencintai dan mengasihi keluarga dalam keadaan baik. Tapi kita harus buktikan ketika keluarga kita bisa juga dekat dalam situasi yang sulit. Itulah makna daripada ketika kita diberkati dan kita berkata, kita mengasihi dan mencintai baik dalam suka maupun duka. Saya percaya dalam kesepakatan Anda bersama keluarga Anda, ada berkat-berkat Tuhan. Amin. Saya bacakan firman Tuhan dari Yohanes pasal 8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 saya bacakan untuk setiap Anda. Silakan Anda menyimak dari Alkitab Anda masing-masing. Demikian firman Tuhan, perempuan yang berzina. Langsung ke ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang,
mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" 11. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Langsung fokus ke ayat yang kedua, dikatakan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang cinta bait Allah. Demikian juga kita anak-anak Tuhan harus cinta rumah Bapa kita. Kita harus cinta sebab Yesus memberikan contoh dalam kehidupannya bagaimana Yesus melayani itu selalu ada kaitannya dengan bait Allah. Ketika ada orang-orang minta didoakan oleh Tuhan Yesus, disembuhkan, Yesus berkata, "Perlihatkan dirimu kepada para pemimpin, orang-orang Israel, para ahli Taurat. Dan kalau engkau telah sembuh, persembahkanlah korban." Biasanya korban atau pemimpin itu adanya di bait Allah. Seperti hari ini kalau kita mau didoakan ketemu hamba Tuhan, itu ada kaitannya dengan gereja. Jadi pelayanan Tuhan Yesus itu sangat erat kaitannya dengan rumah Tuhan, dengan gereja. Yesus baru waktu masih usia, masih bayi, Yesus sudah dibawa ke bait Allah. Dan Yesus umur 12 tahun juga pernah terpisah dengan orang tuanya. Lalu 3 hari kemudian papa mamanya baru menemukan Tuhan Yesus. Ada di mana anak remaja ini umur 12 tahun? Ternyata ada di bait Allah. Yesus sedang bercakap-cakap. Yesus menunjukkan bahwa ia cinta bait Allah. Ia cinta rumah Bapanya. Dan kalau kita lihat hal yang paling menonjol yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Yesus pernah menunggang balikkan meja-meja penukar uang orang-orang yang berdagang di bait Allah. Oleh karena Yesus berkata, ini rumah Bapa harus jadi rumah doa. Bukan jadi tempat orang jualan cari keuntungan. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita ini harus benar-benar cinta kepada rumah. Dan hari ini, rumah Tuhan maksudnya. Hari ini sebagai orang Kristen, saya mendorong kepada setiap Anda, sebagai orang Kristen Anda harus cinta gereja. Harus jelas Anda ada di mana, digembalakan, punya pemimpin yang mengarahkan, mendidik, menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Jangan menjadi orang yang tidak punya pemimpin. Saya mendorong karena Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat cinta gereja, cinta bait Allah. Yesus berkata begini, bawa semua uang ini, semua yang engkau perdagangkan di bait Allah, bawa pergi semuanya, pergi dari rumah Bapakku. Orang-orang ahli-ahli Taurat berkata, apa hak kamu melakukannya? Yesus berkata, robohkan bait Allah ini. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Maksud Yesus adalah kematian dan kebangkitannya. Ternyata lewat apa yang Yesus sampaikan, Yesus berkata bahwa pelayanannya, bahkan penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus menuju kepada satu hal. Yaitu memulihkan bait Allah. Siapa bait Allah? Yaitu diri kita sendiri. Kita yang dicintai oleh Tuhan Yesus, kita harus cinta. Kita cinta bait Allah yaitu diri kita sendiri. Hidup kita bangun mencintai Tuhan karena bait Allah itu tubuh kita adalah tempat tinggal Roh Kudus. Tapi oleh karena itu kelihatan di luar kita juga cinta rumah Tuhan. Orang Kristen yang dipakai Tuhan luar biasa harus benar-benar cinta gereja. Punya gereja di mana dia digembalakan. Ada banyak alasan di mana orang-orang itu kadang-kala tidak mau ke gereja. Mungkin ada oknum-oknum yang memanfaatkan pelayanan di gereja sehingga jadi batu sandungan. Ada banyak orang atau hamba Tuhan yang pernah melakukan kesalahan, lalu jemaat melihat, kemudian memutuskan saya tidak mau ke gereja. Nah, kalau seseorang tidak mau ke gereja karena melihat orang lain berbuat salah, menurut saya itu pilihan yang tidak tepat. Kita ini jangan berkata kita nggak mau ke rumah Tuhan, ke rumah Bapa karena melihat saudara kita itu bersalah. Itu seperti anak kecil, mungkin kakak beradik mereka yang satunya merasa benar, yang satu merasa salah. Lalu yang benar ini berkata, koko atau adik berbuat salah, papa mama. Jadi saya tidak mau ke rumah lagi, saya tidak mau tinggal di rumah ini karena saudara saya salah. Yang salah saudaranya, jangan mempersalahkan orang tua. Demikian juga kita, kalau ada orang atau saudara seiman yang salah, jangan kita memutuskan kita tidak mencintai rumah Tuhan. Karena yang mati, yang menebus kita dari dosa itu Tuhan Yesus, pemilik gereja. Bukan saudara kita yang jatuh. Kalau kita nggak ke gereja, nggak bertumbuh karena lihat orang nggak bertumbuh, itu sama dengan tidak menghargai penderitaan Kristus di salib. Kalau kita mencintai Tuhan, kita cinta gerejanya. Dan saya bisa bersaksi bahwa gereja Mawar Syaron, tempat kita bertumbuh hari ini, adalah gereja yang mencintai jiwa-jiwa, mencintai setiap jemaat,
Memang tidak ada gereja sempurna, ada juga gereja-gereja lain yang dipakai oleh Tuhan. Tapi saya mengundang bagi setiap Anda yang belum bergereja, bagi Anda yang belum tertanam, bagi Anda yang masih bingung. Saya mau berkata, selamat datang di Gereja Mawar Syaron, ayo dimuridkan, digembalakan. Sekali lagi tidak ada yang sempurna, tetapi jika Anda memberi diri Anda, mencintai rumah Tuhan, maka Tuhan akan membuat Anda bertumbuh. Firman Tuhan berkata, kita ini ditanam di bait Tuhan. Kita akan bertunas, kita akan dipakai oleh Tuhan. Saya percaya setiap Anda yang mendengarkan, setiap Anda yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada yang sedang beribadah, saya percaya Anda adalah orang-orang yang tulus. Saya mengingatkan untuk Anda terus ada di gereja, tertanam, mungkin ibadahnya secara online. Kalau sudah bisa onsite. Anda hatinya tetap tertanam di gereja. Ya, kita lihat pembacaan yang tadi. Yohanes 8 ayat yang pertama sampai yang ke-9 ini menceritakan sebuah situasi yang gak mengenakan sebenarnya. Tetapi dari semua keseluruhan ceritanya kita bisa mengambil kesimpulan, ada poin-poin yang bagus. Kisah di bait Allah ini menjadi gambaran kehidupan gereja saat ini. Ya, Yesus datang ke gereja, ke bait Allah, lalu mengajar, lalu kata firman Tuhan banyak orang datang. Ketika Yesus sedang mengajar, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang bawa seorang perempuan yang kedapatan tertangkap basah berzina. Perempuan ini didakwa. Mereka tanya kepada Yesus. Yesus gak jawab, Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Yesus bangkit lagi mengucapkan satu kalimat kepada orang-orang Yahudi. Mereka kemudian pergi, Yesus membungkuk lagi, menulis di tanah. Yesus tidak menghukum perempuan tersebut. Perempuan itu kemudian diberi kesempatan oleh Tuhan dan perempuan itu diutus pergi sebagai orang yang dibenarkan. Jadi seluruh kisahnya itu ada beberapa poin yang mau saya bahas yang bisa jadi pegangan kita bergereja, jadi pegangan kita jadi anak Tuhan yang berbuah. Ya, lihat wanita ini. Wanita ini seorang yang dibawa ke bait Allah, tetapi setelah itu dia jadi orang yang punya lembaran baru. Saya berdoa setiap Anda ketika Anda datang ke gereja dalam keadaan yang tertuduh, keadaan berdosa. Ketika Anda datang ke rumah Tuhan, Anda digembalakan, Anda kembali sebagai orang yang merdeka. Saya berdoa itu terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang Anda alami, Anda ke rumah Tuhan, Anda ke gereja minta didoakan. Kemudian Anda mendapatkan kekuatan baru, lalu Anda punya lembaran baru seperti wanita ini. Apa yang membuat wanita ini bisa mendapatkan kehidupan yang baru? Wanita ini sangat malu pastinya, karena dia tertangkap basah, gak bisa bohong lagi, dia berzina, kedapatan. Dalam ketelanjangannya, maaf, ini vulgar. Sebuah dosa yang dilakukan dan semua orang tahu dan itu sangat memalukan. Dia menanggung malu yang besar, tertuduh sekali. Tapi bagaimana dia bisa dapat kesempatan dari Tuhan? Sekalipun kita juga punya dosa yang merah seperti kermisi, Tuhan bisa ubah. Rahasianya apa wanita ini bisa berubah, bisa dapat kesempatan dari Tuhan? Saya melihat di ayat yang ke-9, ini ayat kuncinya. Dikatakan begini, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 9 bagian yang terakhir ini penuh makna. Dikatakan akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap tinggal di tempatnya. Akhirnya tinggal Tuhan Yesus dan wanita ini. Ada makna yang mau saya sampaikan dari ayat ini. Wanita ini berubah, diberi kesempatan kembali ketika dia mengalami tinggal dia dan Tuhan Yesus. Kalimat ini powerful. Ternyata untuk mengalami perubahan hidup kita harus memutuskan bahwa hidup bergereja secara khusus dan hidup sebagai orang Kristen. Itu ternyata antara kita saja dan Tuhan Yesus. Hidup jadi orang Kristen itu hanya antara saya dan Tuhan. Memang kita cinta sesama kita menghormati orang tua, kita melayani orang lain juga. Tapi kalau pelayanan kita dan cinta kita berdasarkan antara hanya kita dan Tuhan, kita akan menjadi orang kuat dan tidak terombang-ambingkan. Hidup kita hanya hidup di hadapan satu penonton. Itu sering dikhotbahkan oleh Pastor Philip. Kita hidup kepada satu orang, satu pribadi. Itulah makna dari ayat ini. Hidup menjadi berubah dan makin berbuah jika kita menyadari yang paling utama hanyalah antara kita dan Tuhan. Udah gak peduli lagi apa kata orang. Jika kita menghidupi prinsip ini, kita akan tetap maju sekalipun orang lain gak menghendaki kita maju. Datanglah ke gereja dengan prinsip saya ke gereja karena saya mau bersekutu dengan Tuhan saja.
Saya melayani Tuhan, tapi yang saya lakukan untuk Tuhan. Kalau saya dapat masukan dalam pelayanan saya harus ada yang berubah, gak apa-apa. Saya akan lakukan lebih baik lagi untuk Tuhan. Saya gak lakukan ini untuk manusia. Saya lakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Melangkah ke rumah Tuhan, ke gereja, sebenarnya tidak akan mengubah apa-apa sampai kita memutuskan bahwa saya datang beribadah, melayani itu hanya antara saya dan Tuhan. Antara kita dan Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus itu membawa 3 muridnya pergi ke sebuah gunung, naik ke gunung yang tinggi kata firman Tuhan. Kita bisa baca di Matius 17 ayat 2 dan beberapa ayat berikutnya. Dikatakan begini, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh sambil berkata, berdirilah jangan takut. Ayat 8, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Ayat 8 ini ada kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi. Bahasa Inggrisnya berkata begini, they saw no one but Jesus only. Akan ada banyak hamba Tuhan yang datang membimbing kita. Ada banyak pendeta yang Tuhan izinkan untuk menjadi pemimpin kita, jadi bapak rohani. Seperti saya punya pemimpin yang sangat saya cintai, kasih. Ada banyak juga di gereja kita, bapak-bapak, beliau-beliau yang luar biasa. Termasuk salah satunya Pastor Moro yang ada di Singapura. Beliau sangat membimbing saya, Pastor Philip juga. Ada banyak juga yang lain. Beliau-beliau adalah orang-orang yang luar biasa. Anda juga punya pemimpin yang luar biasa yang ditempatkan di atas Anda, mungkin di departemen atau di tempat pekerjaan Anda. Tapi ketahuilah bahwa suatu saat pemimpin-pemimpin ini akan pergi. Dikatakan muncul Elia dan Elisa, Musa maksud saya, Musa dan Elia. Mereka menampakkan diri, muncul. Dan murid-muridnya ketiganya lihat. Mereka terkagum-kagum, ini hamba Tuhan yang mereka nggak pernah lihat karena beda usia, beda zaman. Tiba-tiba menampakkan diri. Kenapa mereka bisa tahu itu Elia? Kenapa mereka bisa tahu itu Musa? Kan gak ada foto ya, waktu itu Musa gak ada fotonya, Elia juga gak ada fotonya. Mungkin Musa waktu datang bawa 2 loh batu, ketahuan itu Musa. Atau Elia waktu datang menampakkan diri, turun dari keretanya yang berapi itu. Jadi mereka bisa tahu itu Elia dan juga Musa. Tapi dikatakan ketika mereka tersungkur dan Yesus menyentuh mereka. Dan ketika mereka mengangkat kepalanya, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus. They saw no one but Jesus only. Suatu saat, kita harus putuskan ikut Tuhan itu benar-benar hanya Tuhan. Kadangkala pemimpin bisa buat kesalahan. Tapi puji Tuhan dengan pemimpin-pemimpin kita yang ada, mereka sangat tulus. Mari kita doakan pemimpin-pemimpin kita untuk terus melayani Tuhan. Tapi kadangkala mereka juga bisa dipindahkan tempat atau pemimpin kita bisa berganti. Mari kita putuskan untuk jadi orang Kristen yang hanya melihat Yesus. Bukan kita nggak cinta pemimpin kita. Kita respect, hormat dan sayang mereka. Kita mendoakan, kita juga kalau bisa terus bersama-sama dengan mereka. Tapi Musa, Elia itu tiba-tiba akan hilang, akan pergi. Saya juga suatu saat akan pergi juga. Mungkin dipanggil Tuhan, akan ada pemimpin baru. Tapi saya berdoa tidak segera. Tapi saya mendorong Anda, lihat Tuhan Yesus. Seperti murid-murid ketika mereka mengangkat kepalanya. Yang mereka lihat hanya Jesus only. Only Jesus. Yang mereka lihat cuma Tuhan Yesus. Kekristenan itu harus begitu. Kita melihat Yesus, kita melayani karena Tuhan Yesus. Ini adalah penyembahan yang sangat dalam di gereja. Ketika wanita ini tertuduh datang ke gereja, dia dituduh dengan dosanya, gak bisa bohong lagi seperti orang melakukan kejahatan kena CCTV. Gak bisa melarikan diri lagi, itu memang wajahnya. Wanita ini tertangkap basah, tidak bisa melarikan diri. Gak bisa bela apapun, gak bisa. Dia hanya tertunduk ada di bait Allah, tertuduh
Mungkin dia tersungkur waktu itu, di hadapannya ada Tuhan Yesus, ada orang-orang lain juga di sana, ada ahli-ahli Taurat, ada banyak orang mengelilingi dia tertuduh. Dan ketika itu Yesus kemudian berkata kepada orang-orang yang ada di situ, siapa yang merasa tidak berdosa silahkan lempar duluan. Mereka kemudian pergi semuanya. Hanya yang tertinggal hanya Yesus dan perempuan ini. Inilah sebenarnya penyembahan tertinggi. Kalau kita ke gereja, kita merasa hanya kita dan Tuhan. Kita gak peduli, kita akan berlutut, kita akan berdiri mengangkat tangan. Gak peduli kata orang, gak peduli dengan perasaan orang. Sekali lagi bukan gak cinta sesama kita, tapi kita datang ke gereja benar-benar mata kita tertuju kepada Tuhan. Kadangkala apa yang kita kerjakan, pelayanan kita gak dilihat orang. Kita tahu ada satu pribadi yang lihat kita. Ada satu pribadi yang lihat waktu kita dari rumah, datang cepat-cepat tergesa-gesa ke gereja mungkin untuk melayani. Gak ada yang lihat, gak ada juga yang menyapa kita mungkin. Tapi kita ada di titik di mana kita melayani. Kita tahu kita melayani Tuhan. Hanya antara kita dan Tuhan. Saya mendorong untuk setiap Anda jemaat. Menjadi orang Kristen itu hanya kita dan Tuhan. Hanya Anda dan Tuhan. Orang yang punya prinsip ini, sekalipun gak ada yang lihat, dia akan lakukan apa yang benar. Karena dia tahu ada Tuhan yang melihat. Itulah intimasi di gereja yang paling dalam. Kita melayani Tuhan bukan karena orang lain. Pertanyaan juga yang lain, pertanyaan besar adalah bagaimana prakteknya? Bagaimana aplikasinya? Hanya kita dan Tuhan itu gimana maksudnya? Jadi kita melakukan apa? Yang pertama, kita ini harus menang atas tuduhan. Kalau kita ke gereja kita harus menang atas tuduhan. Yang pertama tuduhan karena dosa. Tuduhan karena dosa harus bertobat. Kalau kita melakukan dosa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tidak ada tuduhan yang paling menekan bagi seorang hamba Tuhan. Kalau dia naik ke mimbar dan dia tahu apa yang dia sampaikan, tidak dia lakukan. Tidak ada juga tuduhan yang paling kuat menurut saya. Kalau kita melayani Tuhan, kita tahu barusan kemarin saya buat dosa kok. Gak ada perasaan yang paling gak enak selain daripada kita ke rumah Tuhan tapi dosa itu menekan sedemikian rupa. Tapi ada jalan keluarnya seperti anak yang hilang, dia tertuduh, tertekan, dia ada di tempat babi. Dia bukan pemberi makan babi. Kalau kita baca dengan seksama, dia hanyalah penjaga babi. Karena waktu dia mau makan, orang-orang yang memberi makan babi berkata gak boleh makan. Kamu cuma penjaga babi. Dia merasa hidupnya tertekan, tertuduh sekali, gak menghormati papanya, menghamburkan harta papanya. Tapi dia mengambil keputusan. Atas tuduhan yang terjadi kepada kita hari-hari ini, kalau memang kita merasa tertuduh karena dosa, datanglah kepada Tuhan. Kembali sama Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tidak ada kelegaan yang paling melegakan kalau hati kita plong karena kita tahu Tuhan cinta kita. Tapi tidak ada juga perasaan yang paling menekan kalau kita merasa kita ini jauh dari Tuhan. Nah, untuk seseorang bisa berbuah, datang ke gereja, bergereja jadi orang Kristen, bergereja dan berbuah lebat. Itu yang pertama yang harus dilakukan adalah menang atas tuduhan. Kita gak boleh ke gereja tertuduh terus. Datang beribadah tertuduh. Merasa orang lain lebih dicinta Tuhan dibanding kita. Kelihatannya kok Tuhan memberkati orang lain, saya enggak. Apa Tuhan sayang saya? Kenapa orang lain begitu diberkati, saya enggak? Doa saya belum dijawab Tuhan. Orang lain rasanya selalu dijawab doanya. Kita merasa tertuduh terus. Apakah saya punya banyak dosa? Nah, datang ke rumah Tuhan gak boleh ada tuduhan seperti itu lagi. Seperti perempuan ini, dia datang dalam keadaan berdosa. Gak ada muka lagi, tertangkap basah. Dan dia gak membela diri. Dia tersungkur, dia hanya diam saja. Gak berani mengangkat kepalanya, gak berani menatap Tuhan Yesus lagi. Dia gak berani melihat sekelilingnya. Dia tahu memang dia berdosa. Kalau Anda datang ke gereja, Anda hidup sebagai orang Kristen, tertuduh setiap hari. Anda harus datang sama Tuhan. Bayangkan seorang anak kecil mungkin di rumah, mungkin ada seorang ayah punya 2 anak. Lalu yang satu makan bersama papanya. Tiba-tiba anak yang satu lagi mengambil piringnya dan makan di lantai. Papanya berkata, kenapa kamu makan di lantai? Sini, duduk makan sama papa di meja. Lalu anak yang duduk di lantai, makan di lantai berkata, saya gak layak jadi anak papa. Saya ini banyak dosanya, Pak. Saya ini tidak banyak kelebihan jadi anak papa. Koko lebih banyak kelebihan. Saya gak pantas. Papanya pasti sedih.
Papanya pasti akan menghibur dan berkata, enggak, papa sayang kamu. Kamu memang melakukan kesalahan tapi papa mengampuni kamu. Kamu duduk di sini. Dan kemudian anaknya mungkin duduk makan. Besoknya duduk di lantai lagi. Pak, saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya ini enggak layak dicintai. Bayangkan kalau orang Kristen demikian setiap hari. Apa kata Bapa di sorga? Kita setiap hari tertunduk dan berkata, saya enggak layak, saya enggak layak. Memang kita enggak layak, dulu berdosa. Tapi kalau kita sudah kembali kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, di Yohanes, setiap orang yang menerima Yesus menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya kepadanya. Dan kalau kita jadi anak, berarti kita adalah ahli waris. Jadilah orang yang bangga jadi orang Kristen. Jadilah orang yang bangga punya Bapa di sorga. Kalau ada tuduhan dosa, minta ampun sama Tuhan. Tapi jangan pergunakan kesempatan pengampunan Tuhan untuk hidup lagi dalam dosa. Seperti kata Tuhan Yesus kepada wanita ini, aku pun gak hukum kamu, pergilah jangan buat dosa lagi. Kadang-kala orang juga datang ke gereja nggak bisa berbuah lebat. Karena kadang-kala ada orang merasa saya ini bukan siapa-siapa dan saya nggak punya uang banyak. Saya bukan orang terkenal jadi saya nggak mungkin berbuah di gereja. Tuduhan itu nggak boleh ada di gereja Mawar Syaron. Karena gereja Mawar Syaron menerima semua orang segala suku bangsa dari manapun. Statusnya apapun, pekerjaannya apapun. Kalau ke gereja sama-sama jadi anak di gereja. Saya saksinya memang nggak sempurna tetapi hamba-hamba Tuhan, full-timer melayani, mengasihi setiap orang. Volunteer-volunteernya juga melayani orang apa adanya. Semuanya dicintai, sekalipun ada kesalahan diampuni, diarahkan, dididik kembali. Tapi jangan pernah hidup dalam tuduhan. Jangan pernah hidup dalam tuduhan-tuduhan yang tidak membangun, justru membuat kita nggak jadi maksimal di dalam Tuhan. Pelayanan apa saja yang kita lakukan di gereja itu bisa sangat maksimal. Kita melakukannya untuk Tuhan. Mungkin ada yang ke gereja karena merasa terpaksa. Saya sebenarnya nggak suka ke gereja sih, tapi saya dipaksa orang tua saya ke gereja. Lihat wanita ini, dia bukan lagi terpaksa ke gereja. Dia diseret dari tempat di mana dia berbuat dosa dan diseret dan dilemparkan ke gereja. Tapi sekalipun dia dipaksa datang ke bait Allah, Tuhan ubah dia di bait Allah. Sekalipun ada yang merasa datang ke gereja dipaksa orang tua, masih ingat peristiwa Yusuf. Yusuf pergi ke Mesir bukan dipaksa. Sengaja dijual di Mesir. Tapi karena dia dipaksa pergi ke Mesir, Tuhan bisa ubah dia jadi penguasa di Mesir. Kalau hari ini Anda merasa ke gereja terpaksa karena situasi, mungkin karena pasangan datang ke gereja. Dulu mau menikah ya terpaksa supaya dapat surat baptis datang ke gereja. Ya sudah gak usah lihat perasaan-perasaan atau kondisi-kondisi di mana Anda merasa dipaksa. Anda ke gereja hari ini pandang sebagai kesempatan untuk mengenal Tuhan. Yusuf dipaksa ke Mesir, Tuhan ubah jadi penguasa di Mesir. Anda mungkin dipaksa ke gereja, Anda ternyata bisa berbuah di gereja. Gereja bukan alamat yang salah untuk bertumbuh. Berikan diri Anda dimuridkan, berikan diri Anda di connect group, berikan diri Anda untuk berbuah. Yusuf dipaksa ke Mesir, dia jadi penguasa di Mesir. Wanita ini dipaksa ke gereja, ke bait Allah. Dia nggak dibawa dengan lembut, dia berdosa, mungkin ditarik bajunya, mungkin dan dia didorong. Di tengah-tengah di depan Tuhan Yesus dan berkata dia wanita berdosa. Ini bukan dipaksa, diseret. Tapi ternyata dia diubahkan di tempat di mana dia dipaksa datang. Tuhan bisa ubah hal yang buruk jadi kebaikan. Dunia ini kenal yang namanya mendaur ulang. Sampah jadi sesuatu yang berguna. Kalau Tuhan kita lebih lagi, Tuhan gak daur ulang. Firman Tuhan berkata, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. New creation. Kita bukan daur ulang, kita ciptaan baru dalam Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan bisa ubah jadi baru. Jadi punya pengharapan baru dalam Tuhan. Datanglah ke gereja, hiduplah digembalakan, cintai gereja kita, sama-sama bertumbuh. Yang pertama, kuasai, menanglah atas tuduhan. Namanya setan, iblis punya nama yang lain, pendakwah. Mungkin beberapa di antara Anda hari ini juga merasa terdakwa oleh karena situasi. Merasa salah ambil keputusan, kenapa bisnis saya gagal, ya karena saya salah. Ada anak merasa bersalah, ada orang tua yang merasa bersalah, ada orang yang kelihatan hebat dari luar. Dalam lubuk hatinya paling dalam ada perasaan bersalah. Sudah letakkan semuanya di kaki salib Tuhan Yesus Kristus, sudah letakkan semuanya. Jadi orang yang punya pengharapan baru di dalam Tuhan. Yang kedua, jadi yang pertama ini adalah menang atas tuduhan. Jadikan rumah Tuhan menjadi tempat alamat yang tepat untuk kembali. Gereja adalah alamat yang tepat untuk kita kembali. Rumah di mana Anda diterima apa adanya. Seperti
Anak yang hilang ketika dia kembali, masih jauh papanya berkata, pakaikan cincin kepadanya, berikan kasut yang terbaik kepadanya, pakaikan jubah kepadanya, dan papanya merangkul dia. Saya percaya kalau Anda ke gereja, ketemu pemimpin, kesalahan apapun yang Anda lakukan, Anda akan didoakan, diterima kembali, dan Anda berbuah. Karena Anda anak di gereja. Anda adalah anak di gereja. Yang kedua, prinsipnya supaya kita ini selalu bersama-sama dengan Tuhan, hanya kita dan Tuhan, dan kita berbuah di gereja adalah menang atas jebakan aktivitas pelayanan. Kadang-kala ada orang juga bisa hilang loh. Kelihatannya melayani sih, kelihatannya aktif jadi pemimpin. Saya nggak menghakimi ya, karena dulu saya juga mengalaminya. Jangan sampai kita ini merasa rohani seperti para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka orang-orang yang tahu firman loh. Mereka tahu firman tapi nggak berbuah. Mereka hafal hukum Taurat hanya untuk menghakimi orang lain. Ada banyak juga orang terjebak di situ. Saya juga dulu terjebak di situ. Setelah saya selesai sekolah Alkitab, sekolah teologi, saya mendebat banyak orang. Saya menuduh orang ini sesat, orang ini gak layak. Tapi sebenarnya yang gak layak itu saya. Karena saya merasa saya sudah rohani, saya melayani. Saya merasa bisa sampaikan firman. Tapi Tuhan gak butuh orang yang punya skill banyak. Yang paling pertama yang Tuhan selalu lihat adalah hati kita. Kadang-kala kita bisa hilang juga di tengah-tengah aktivitas kita. Jadi dengan kasih saya mendorong kita, jangan sampai kita ini di gereja tapi hilang. Karena aktivitas pelayanan kita, kesibukan kita membuat kita justru sudah gak pernah doa. Saya gak menuduh ya, saya cuma mengingatkan karena Tuhan sayang. Kalau Tuhan beritahu sesuatu, karena dia Bapa kita, dia berbicara sama anak-anaknya. Berarti Tuhan masih sayang saya ya. Karena Tuhan berbicara kepada saya. Beberapa di waktu yang sudah lampau, yang lama, saya juga ada dalam aktivitas pelayanan. Dan saya merasa kadangkala saya gak perlu doa untuk khotbah. Gak apa-apa, saya sudah bisa khotbah. Gak apa-apa, gak usah doa. Dan karena kesibukan sana sini sebagai gembala saya, kadangkala sudah beneran, sudah gak doa. Saya merasa semua aktivitas pelayanan itu kan untuk Tuhan. Ternyata itu bisa jadi jebakan kalau kita nggak benar-benar cinta Tuhan. Satu malam saya bermimpi dan waktu bangun pagi saya nangis. Berlinang air mata, saya sangat terharu. Karena waktu malam itu saya mimpi saya duduk, saya melihat saya sedang duduk di bawah sebuah pohon mangga, sekelilingnya itu ada di beton supaya orang bisa duduk di situ. Saya dengan gitar saya, jadi saya melihat itu dalam mimpi saya. Itu adalah tempat di sekolah teologi saya, sekolah tempat di asrama saya. Biasanya pagi hari saya ada di situ. Waktu matahari belum terbit saya suka keluar dari kamar, bawa gitar menyembah Tuhan di bawah pohon mangga itu. Waktu saya bangun pagi saya terharu dan saya nangis, saya berkata ampuni Tuhan. Ternyata dari semua yang saya alami, pelayanan saya dan berbagai hal yang saya lakukan buat Tuhan, yang Tuhan ingat cuman waktu saya bersekutu dengan Tuhan. Yang Tuhan ingat cuman yang Tuhan rekam adalah hanya ketika saya di bawah pohon itu. Saya mengambil gitar dan nyanyi, sekalipun gak ahli-ahli juga, gak ahli main gitar, tapi ternyata waktu kita bersekutu dengan Tuhan, itu sangat, di sorga itu kedengaran sangat indah. Jangan sampai kita hilang waktu kita melayani Tuhan, kita sibuk sana sini, ayo kembali sembah Tuhan. Karena ternyata yang Tuhan ingat, yang kita bangun itu penyembahan kita bersama dengan Tuhan. Hidup kita itu hanya kita dan Tuhan. Dan yang Tuhan ingat hanya waktu kita menyembah Dia. Itu untuk kasus saya begitu. Semoga ini menginspirasi. Bahwa yang Tuhan ingat tentang saya hanya waktu saya bawa gitar dan menyembah. Saya anggap, menurut saya sih false juga sih. Banyak chord yang salah. Saya ingat waktu itu saya lagi belajar gitar. Tapi yang Tuhan ingat hanyalah pemandangan itu. Saya putuskan waktu itu yang paling utama dalam hidup saya hanya saya dan Tuhan. Dan saya mau menyembah Tuhan terus. Jangan seperti ahli-ahli Taurat. Mereka datang ke bait Allah, ke sinagog. Kelihatannya sih datang ke bait Allah. Cinta gereja kan, cinta bait Allah. Enggak. Mereka datang untuk membenarkan diri. Dan setelah mereka datang, mereka berkata, menurut hukum Taurat, bawa nama Musa lagi. Musa berkata begini. Mereka enggak datang tahu firman untuk memberkati orang lain. Mereka tahu firman untuk menghakimi orang lain. Mereka datang ke bait Allah dan dikatakan mereka bertanya kepada Yesus, kelihatan rohani. Ada orang ke gereja, tahu firman, tanya kepada Yesus. Ternyata enggak rohani. Jangan sampai kita melayani Tuhan dan kita melupakan Tuhan. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan hari demi hari. Ketika saya bangun pagi dengan melihat, ketika saya mengalami mimpi itu,
Saya seolah-olah melupakan semua. Saya ambil gitar, saya kembali. Saya menyembah Tuhan, menetes air mata. Lagu sederhana, lagu sangat sederhana, lagu lama. Saya banyak menghafal lagu yang lama. Dan kata-katanya sederhana sekalipun, saya menyembah Tuhan dengan itu. Dan kasih mula-mula itu timbul dalam hati. Dan saya merasa hidup kembali. Jemaat yang saya kasihi, mari kembali. Saya berdoa Anda tiba-tiba keingat spot di mana Anda sering menyembah Tuhan. Mungkin di rumah Anda, di satu kamar, satu sudut, di sofa. Saya berdoa, Tuhan mimpikan kepada Anda bagi Anda yang sudah enggak pernah doa. Tiba-tiba Anda ingat lagi tempat di mana Anda sering tersungkur dan banyak air mata di situ. Tuhan merekam di mana Anda suka doa. Mungkin Tuhan punya foto ya, dan taruh di sorga. Itulah momen-momen terindah dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi yang kedua, menang atas jebakan aktivitas. Kembali kepada kasih mula-mula ya. Yang ketiga, di ayat yang ke-6 berkata begini. Mereka mengatakan hal itu, di Yohanes 8 ayat 6 ya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 8 diulang lagi 2 kali ya kejadiannya. Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Aneh, Yesus ditanyain sama ahli-ahli Taurat. Menurut hukum Musa baiknya gimana kalau kedapatan orang berbuat zina? Katanya harus dilempari ya. Menurut Yesus gimana? Menurut Rabi gimana? Yesus hanya menulis di tanah. Saya suka sekali kata-kata ini. Melompat dalam hati saya. Yesus menulis di tanah. Ada beberapa hamba Tuhan menafsirkan bahwa Yesus sebenarnya sedang menulis dosa-dosa daripada ahli-ahli Taurat. Dan akhirnya mereka merasa tertuduh dan mereka kembali. Mereka gak kuat berdiri di sana. Tapi izinkan saya memberikan pemahaman yang lain. Yesus ketika ada menulis di tanah. Saya berdoa minta hikmat dari Tuhan. Menurut saya, ini pandangan pribadi saya dengan iman. Tidak ditulis tapi ini pandangan pribadi. Ketika Yesus menulis, dia sedang menulis namanya wanita ini di tanah. Mungkin orang datang dan menuduh Anda. Seperti wanita ini dituduh oleh banyak orang. Mungkin dia didorong dan dia tersungkur. Dan rumah Tuhan, bait Allah pada zaman itu gak seperti sekarang ada karpetnya. Waktu itu berbatu dan banyak debu. Mungkin dengan penuh malu, banyak air mata di pipinya. Dan ada banyak debu karena dia tidak berani melihat ke atas. Lantai bait Allah itu menyatu dengan pipinya, dengan air matanya. Orang bisa menghempaskan, orang bisa menuduh Anda gak berharga, udah seperti tanah. Tapi Yesus bisa menulis namamu di tanah itu. Tuhan Yesus bisa membuat lembaran baru dari tempat di mana Anda dibuang. Saya dapat impresi ini. Yang Yesus tulis itu namanya wanita ini. Ketika dia merasa gak berharga, gak ada orang cinta saya lagi. Udah terkenal di satu kampung saya ini berzinah. Ketika dia merasa gak berharga ada di debu, Yesus tulis namanya di situ. Dan Yesus melakukan kembali 2 kali, Yesus menulis. Wanita ini merasa ada pengharapan baru. Orang buang saya di debu ini. Tuhan Yesus bisa ciptakan kehidupan dari debu. Hari ini, kalau Anda merasa dibuang banyak orang, hari ini kalau Anda merasa gak berharga, ingat, Yesus bisa mengukir namamu seperti lagu tadi sebelum firman Tuhan. Yesus menulis namaku. Dan saya rindu Yesus menulis nama Anda di mana? Di bait Allah. Karena firman Tuhan berkata begini, kita ini akan dipakai sebagai batu-batu hidup di rumah Tuhan. Saya berdoa di dalam bangunan rohani rumah Tuhan, di gereja Mawar Syaron, secara rohani. Tentu kita gak datang ke gereja tulis nama kita ya. Tapi secara rohani ada nama-nama kita di gereja. Tuhan mengukir nama kita di bangunan bait Allah. Karena firman Tuhan berkata di perjanjian baru, di surat Rasul-Rasul, engkau akan dipakai sebagai batu-batu hidup di bait Allah. Kita ini batu hidup yang di dalamnya, di atasnya terukir nama kita di sana. Saya rindu Anda melayani Tuhan. Hanya antara Anda dan Tuhan. Dan kalau ada tuduhan, menanglah atas tuduhan itu. Dan jadilah batu-batu hidup di gereja. Karena Tuhan mengukir namamu di sana. Saya pernah melayani di sebuah kota di Palembang. Ada satu keluarga di sana, keluarga muda yang mau cerai.
Bapak ini terikat dengan dosa. Bapak muda ini terikat dengan narkoba, dengan judi, banyak hutang, keluarganya berantakan, istrinya pergi ke Jakarta, mereka sedang mengurus perceraian. Bapak ini selalu dihubungi oleh temannya yang sudah ke gereja. Temannya selalu kirimkan ayat kepadanya. Tapi Bapak ini selalu mengabaikan. Satu kali Bapak ini terima SMS ayat, lalu dia berkata kepada temannya yang rohani. Dia balas, ya sudah kalau kamu mau saya ke gereja, saya mau besok kalau ada yang mau baptis saya baptis. Bapak ini berpikir, baptisan itu gak mungkin langsung dilakukan. Salah dia, ketemu gereja Mawar Syaron. Waktu itu kami sedang perintisan di Palembang. Bapak ini kemudian dibawa temannya terpaksa, sudah janji ke gereja. Dan di gereja waktu itu, karena kami masih perintisan, belum ada tempat bergereja tetap. Masih sewa di satu hotel yang itu gak layak disebut hotel, karena toiletnya aja rusak. Tapi gak bisa sewa tempat lain lagi. Dan anehnya lagi, lebih parah lagi, waktu itu pagi itu sound system yang kita sewa gak datang. Itu masa-masa perintisan yang sangat sukar. Tapi Tuhan tolong. Jadi hanya dengan gitar saja waktu itu. Dengan musik seadanya, sound systemnya gak datang. Tapi dua orang itu dilawat oleh Tuhan. Satu temannya berkata begini, Pak Maksi, Pastor Maksi saya ini, maaf ya, saya bukan gereja Mawar Syaron, saya di gereja lain. Itu di gereja saya sound systemnya mahal semuanya. Saya gak menghakimi gereja lain ya, semua gereja milik Tuhan, tapi ini cerita dari beliau. Sound systemnya mahal sekali, bagus sekali. Tapi saya gak pernah nangis ke gereja. Tapi saya datang ke tempat ini, gak ada sound systemnya, gak datang, cuman gitar. Saya dilawat oleh Tuhan. Ternyata gereja itu bukan soal peralatan, bukan berarti kita nggak mengembangkan peralatan kita, tapi gereja itu selalu antara kita dan Tuhan. Dan kemudian temannya ini akhirnya kita baptis siang hari. Sebelum dibaptis pun dia sembunyi-sembunyi merokok. Dibaptis dan kemudian pindah ke Jakarta, di follow up oleh gereja Mawar Syaron Jakarta. Dan mereka dipulihkan, mereka kembali ke Palembang, tidak jadi cerai. Bahkan mereka memiliki anak yang ketiga. Anak yang sebelumnya pria, anak yang ketiga wanita. Dan hari ini punya pekerjaan yang baik dan mereka juga melayani di gereja Mawar Syaron di Palembang. Nama mereka terukir di gereja. Puji Tuhan untuk gereja. Puji Tuhan untuk gereja Mawar Syaron yang mengasihi. Puji Tuhan untuk tempat di mana kita digembalakan. Saya mendorong dengan kasih untuk kita semua, tertanamlah di gereja. Diberikan diri Anda untuk digembalakan. Dan kalau Anda merasa tertuduh terus, ingat pesan yang saya sampaikan. Harus menang atas tuduhan. Menang atas jebakan pelayanan bagi Anda yang sudah melayani tapi udah gak merasakan kasih mula-mula. Yang Tuhan ingat cuman penyembahan kita kepada Tuhan. Bukan berarti setelah itu kita gak melakukan apa-apa. Justru dengan kita mencintai Tuhan, maka pelayanan kita yang lain akan berbuah lebat. Karena kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Mari satukan hati kita semua. Saya undang semua, kalau Anda di rumah Anda duduk di sofa, Anda bisa bangkit berdiri. Satukan hati, mengangkat tangan, renungkanlah firman Tuhan. Jangan pernah ada lagi yang tertuduh di antara jemaat. Kalau Anda merasa jauh dari Tuhan, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagi Anda hari ini yang merasa tertuduh datang ke gereja gak punya apa-apa. Saya mengingatkan, Tuhan menerima kita apa adanya. Bukan apa yang kita miliki. Tuhan gak cinta uang kita. Tuhan cinta kita. Tuhan sayang kita. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu bagi kami semua. Hari ini Engkau datang dan berbicara kepada kami. Bahwa Engkau mencintai kami. Seperti Tuhan Yesus mencintai bait Allah. Dan pelayanannya selalu berhubungan dengan bait Allah. Dan bahwa penderitaan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus adalah untuk memulihkan bait Allah. Yaitu kami ya Tuhan. Maka sudah selayaknya kami juga cinta akan rumah Tuhan. Dan kami selalu merasa bangga dan bersyukur atas gereja yang kami miliki ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sama-sama menyembah Tuhan. Bagi Anda bisa berbahasa roh, kita sama-sama berbahasa roh. Oh Tuhan, Engkau mengukir nama kami
Yang Engkau ingat hanya kami ketika kami menyembah Engkau, Tuhan. Engkau enggak ingat yang lain. Yang Engkau ingat hanya ketika kami menyembah Engkau. Ketika kami tidak punya apa-apa, merasa terbuang, Engkau bisa mengukir nama kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Di hadapan-Mu dan melukis namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang dibagikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan berhasil mengerjakan tepat seperti apa yang Kau suruhkan kepadanya. Ajari kami Tuhan, jadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, termasuk mengasihi gereja-Mu Tuhan. Dan kami mau tertanam di sebuah gereja lokal di mana di situ kami digembalakan, kami menerima makanan rohani dan kami bertumbuh lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita berpisah. Terimalah berkat Tuhan ini, buat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. God bless you.